Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membangun website, terutama mengenai fundamental untuk pembuatan website. Baik, langsung saja untuk komponen penyusun website. Jadi ketika kita ingin membuat website, ada beberapa komponen yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah server. Ini adalah tampilan dari server. Jadi server itu tampilannya sama seperti komputer pada umumnya, hanya saja di server ini dia memiliki kapasitas yang cukup besar, biasanya dalam 1 tera atau lebih dari 2 tera. Dan server ini di dalamnya terdiri dari banyak komponen penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Ya, yang dibutuhkan adalah server. Server itu adalah tempat untuk menampung file-file yang digunakan untuk membangun website, misalkan file HTML, CSS, PHP, atau bahkan file-file seperti gambar, PDF, dokumen, dan lain-lain. Pokoknya semua file itu disimpan dalam sebuah server. Kemudian komponen yang kedua adalah internet. Internet ini adalah komponen yang krusial supaya kita bisa mengakses website. Kemudian di sini ada domain, ya. Domain itu adalah nama websitenya, misalkan facebook.com atau polines.acid atau gmail.com, lah itu adalah nama domain. Nah, di sini untuk domain itu jenisnya ada banyak, ada .com, .net, .edu, dan .gov. Untuk .com dan .net kita bisa sewa, ya, bisa langganan, bisa sewa di tempat-tempat penyewaan domain. Itu ada banyak sekali, dan ini tidak perlu kita mengupload dokumen pendirian, kecuali kalau kita .edu atau .acid itu kita harus melampirkan dokumen pendirian dari institusi pendidikan tersebut. Oke, ini adalah komponen penyusun website yang utama. Selanjutnya di sini ada namanya domain name server atau DNS. Ya, jadi domain name server ini tugasnya adalah mengkonvert dari nama misalkan google.com dikonvert menjadi IP address. Jadi alurnya adalah ketika user membuka sebuah browser kemudian mengetikkan alamat misalkan google.com, maka user ini akan merequest google.com, dan kemudian request ini disampaikan ke web server, dan web server ini kan lokasinya ada banyak, ya. Kemudian dari web server ini dia akan meneruskan ke namanya DNS server, ya. Di sini ada request dari user mencari alamat google.com, kemudian dari DNS server alamat google.com ini nanti akan dikonversi menjadi alamat IP address seperti ini. Ini adalah alamat IP address, alamat yang dimengerti oleh komputer, kemudian dikirimkan kembali ke web server, kemudian web server akan mencari lokasi yang sesuai dengan IP address tersebut. Jadi di sini kesimpulannya adalah domain name server ini digunakan untuk mengkonvert nama, misalkan google.com, twitter.com, facebook.com, itu nanti akan dikonversi menjadi IP address supaya bisa dengan cepat diketahui lokasi penyimpanannya di web server, seperti itu. Kemudian di sini ada web server. Jadi komponen terpenting dalam pembuatan website. Di sini ada server, di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam server ini menyimpan semua data yang dibutuhkan untuk membangun website. Di dalam server itu ada yang namanya web server. Ya, fungsi web server ini adalah digunakan untuk melayani permintaan atau request dari user. Jadi ketika user merequest alamat google.com, maka data-data yang ada di alamat google.com ini akan dikirimkan kembali ke user. Pokoknya web server ini akan melayani request dari user. Selanjutnya ada juga yang namanya adalah database. Ya, di database ini
menyimpan data-data yang ada di web server. Kemudian database ini perannya sangat krusial sekali, karena di dalam database ini nanti data-data berupa teks itu akan disimpan. Jadi database ini adalah komponen yang penting. Jadi web server itu, supaya kita bisa mengakses tampilan website, database itu tempat penyimpanannya, dan semuanya itu ada di dalam server ini. Baik, kemudian jika kalian tidak mempunyai cukup uang untuk sewa server, sewa domain dan hosting, kalian bisa membuat website secara lokal. Caranya adalah dengan menginstal sebuah software namanya XAMPP atau Exam. Software Exam ini bisa di-download di alamat ini. Ini tersedia di versi Windows, Mac, dan Linux. Ya, jadi kalian install Exam, karena di dalam Exam ini, di dalam software Exam ini sudah terdapat web server. Jadi di web server ini nanti kita menyimpan data-datanya di dalam web server. Kemudian juga sudah ada database. Jadi di Exam ini sudah ada web server dan database. Untuk web server yang ada di Exam itu, web servernya namanya adalah Apache. Ya, sebenarnya ada beberapa jenis web server ya yang bisa dipakai, tetapi di sini Exam menggunakan web server Apache. Kemudian untuk database yang dipakai itu adalah MySQL. Jadi database yang dipakai MySQL. Di Exam sudah tersedia web server dan juga database. Web servernya menggunakan Apache, database-nya menggunakan MySQL. Ya, untuk membangun website kita membutuhkan bahasa pemrograman. Untuk bahasa pemrograman web itu yang paling sering dipakai itu adalah PHP. Walaupun ada banyak sekali bahasa pemrograman, contohnya ada bahasa pemrograman Ruby untuk membangun website juga, dan lain sebagainya. Ya, untuk HTML ini bukan bahasa pemrograman ya. Jadi di sini ada PHP dan JavaScript. Jadi untuk membangun website kita bisa menulis manual kode-kode PHP, kode-kode JavaScript kita tulis manual di editor, kemudian nanti bisa jadi websitenya. Tetapi jika kalian tidak memiliki kemampuan coding atau tidak memiliki basic coding yang baik, kalian bisa menggunakan CMS atau Content Management System. Untuk CMS yang sering dipakai itu adalah CMS WordPress. Jadi kalau kita pakai CMS ya, kita nggak perlu menulis kode, tidak perlu coding, karena di CMS itu semua sudah disediakan di sisi backend atau di sisi admin, dan di sisi front end atau di sisi user itu semuanya sudah bisa dihandle. Ini kalau CMS ada CMS WordPress, ada Joomla, ada Blogspot, tetapi yang sering dipakai adalah CMS WordPress. Ya, kemudian ini adalah bahasa pemrogramannya, ini database-nya MySQL, web servernya Apache. Ya, itu. Jadi untuk membangun website, setelah kita punya web server, kita punya hosting. Ya, di hosting itu kita harus mengisikan bahasa pemrograman yang kita kuasai. Tapi kalau misalkan tidak bisa ngoding ya bisa pakai WordPress. Seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, di sini ada pantun ya, menulis buku memakai pulpen, semakin panjang dan semakin lebar. Waktu bermain silahkan bermain, waktu belajar mari kita belajar. Oke, let's make a simple website using WordPress. Mari kita belajar untuk membangun website menggunakan WordPress. Jadi untuk sebelum saya tutup, saya akan merecap terlebih dahulu mengenai apa yang saya jelaskan. Yang pertama adalah bahwa untuk membangun website kita membutuhkan domain ya, nama website, dan juga membutuhkan hosting atau tempat untuk menyimpan file-file yang dibutuhkan untuk membangun website. Kemudian jika kita tidak memiliki
uang untuk menyewa domain dan hosting, kita bisa menggunakan server lokal yang ada di laptop kita. Untuk bisa menjadikan laptop kita server, kita membutuhkan web server, dan web server itu bisa kita peroleh dengan cara menginstal software namanya Exam. Jadi untuk web server itu sudah tersedia di Exam, kemudian untuk data-datanya itu tersimpan di database. Exam menggunakan web server Apache dan menggunakan database MySQL. Baik, cukup sekian untuk penjelasan dari saya mengenai fundamental pembuatan website. Di materi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai WordPress dan juga plugin yang digunakan untuk membangun website, yaitu Elementor. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.